Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, pagi ini saya akan membacakan satu buku yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Syekh Al-Izz Ibnu Abdussalam yang sering disebut sebagai Sultanul Ulama dalam bukunya yang berjudul Syajaratul Ma'arif dan diterjemahkan menjadi Syajaratul Ma'arif, Tangga Menuju Ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa hal yang berkenaan dengan larangan batin agar batin kita bersih. Maka hal-hal ini harus tidak kita lakukan. Beliau menulis dalam bab ke-6 tentang larangan-larangan batin itu. Di antaranya adalah menyia-nyiakan pandangan kita pada hal-hal yang tidak berguna untuk dunia dan akhirat kita semua. Beliau mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kau tidak melihat pada unta bagaimana dia diciptakan, dan apakah kau tidak melihat pada langit bagaimana dia ditinggikan? Apakah kau juga tidak melihat bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan dan bagaimana bumi itu dibentangkan? Ini berarti bahwa seharusnya kita sebagai seorang muslim dan tentu saja berusaha untuk senantiasa baik dan baik, maka pandangan mata kita seharusnya membawa kebaikan pada agama kita. Yang kedua adalah lapang dada dengan kebatilan. Ini harus kita hindari. Karena lapang dada dengan kebatilan akan menjadikan dada kita lapang menerima keburukan-keburukan dan dada kita termagnet untuk melakukan keburukan-keburukan itu. Selanjutnya, sesak dada dengan kebenaran. Ini hampir sama dengan yang tadi, bahwa tatkala kita melihat kebenaran dan kita merasa sesak dada, maka kebenaran itu akan tidak mudah masuk ke dalam dada kita. Selanjutnya adalah senang melakukan perbuatan-perbuatan rendah. Dan ini Rasulullah SAW sangat tidak suka pada perbuatan-perbuatan yang rendah dan merendahkan. Rasulullah SAW kana yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifaha. Rasulullah SAW sangat menyukai perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan mulia, dan sangat benci terhadap perbuatan-perbuatan yang rendah dan merendahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah senang menebarkan kejelekan orang-orang mukmin. Senang menebarkan kejelekan orang-orang mukmin. Padahal tugas kita bukan demikian. Tugas kita adalah menebarkan kebaikan-kebaikan orang, bukan menjadi orang yang mentransfer atau menyampaikan, membentangkan, menebarkan kejelekan orang-orang mukmin. Tugas kita adalah menjadikan kita sebagai corong kebaikan orang-orang mukmin itu. Kemudian senang melakukan maksiat. Yang selanjutnya adalah saling cinta untuk melakukan kemaksiatan. Selanjutnya, keinginan orang-orang yang berpenyakit batin itu, dan harus kita hindari, adalah keinginannya untuk terfokus pada dunia. Dunia bagi mereka adalah segalanya, dan dunia bagi mereka adalah tujuan utamanya. Dunia itu menjadi fokus perhatiannya, sehingga kemudian dia lupa bahwa ada tujuan-tujuan yang sangat lebih mulia, yakni tujuan akhirat, yang harus menjadi fokus utamanya, walaupun kita tidak mesti lupa terhadap dunia.
Orang-orang yang fokus pada dunia, dia akan lupa dan tidak suka untuk berdekatan dengan urusan-urusan akhirat. Karena mata batinnya sangat pendek, karena mata batinnya demikian terbatas, sehingga kemudian dia melihat dunia sebagai sebuah keindahan yang mungkin dia berpikir bahwa itu akan mengekalkan dirinya. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya akan menjadikan dia kekal di dunia ini. Selanjutnya yang bersangkutan, orang-orang yang memiliki sakit hati dan harus kita hindari adalah benci untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sombong terhadap Rasulullah SAW. Sombong artinya dia tidak pernah untuk mengikuti Rasulullah, tidak pernah memenuhi panggilannya, tidak pernah untuk mengikuti jejak-jejaknya, dan seterusnya. Yang bersangkutan orang seperti ini juga yang memiliki penyakit batin ini, dia akan suka untuk senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka untuk bersama dengan Allah. Dia tidak suka duduk dengan munajat kepada Allah. Dari lisannya tidak ada keluar tasbih, tahmid dan takbir yang senantiasa menghiasi jalan hidupnya. Hari-harinya hanya berpikir bagaimana dia menjauh dari Allah, dia tidak merespon panggilan Allah, dan seterusnya. Selanjutnya adalah benci pada sebab-sebab yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan. Kemudian berat melakukan salat. Nah, orang-orang yang batinnya ini lagi tervirus, mengalami virus ganas, maka dia sangat segan, kemudian berat, kemudian merasa salat itu sebagai beban yang mengganduli dirinya, sehingga tatkala ada panggilan salat, maka yang bersangkutan sangat-sangat berat untuk melakukannya. Kemudian pemirsa rahimakumullah, dia juga memiliki sifat riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diperhatikan amal-amal kebaikannya, sehingga kemudian menjadikan dia tidak lagi konsentrasi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan insyaallah untuk besok hari, masih tentang larangan-larangan batin yang harus kita hindari pada kehidupan kita sehari-hari. Semoga dari buku Syajaratul Ma'arif, Tangga Menuju Ihsan ini yang ditulis oleh Sultan Ulama memberikan pencerahan pada kita semua untuk senantiasa membersihkan batin kita, agar batin kita senantiasa bersih dan kita mudah bertemu dengan yang maha bersih, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, yang maha suci. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.